tentang memurnikan tauhid. Pada dasarnya esensi iman adalah tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dari zat, sifat, asma dan juga perbuatannya. Menurut Profesor Yunahar Ilyas di dalam bukunya Kuliah Akidah Islam, menegaskan bahwa ada 3 tingkatan dari tauhid itu. Pertama namanya tauhid rububiyah. Yang kedua namanya tauhid mulkiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid ilahiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat atau sang pencipta langit dan bumi dan seluruh alam ini. Tauhid rububiyah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemelihara alam, pemberi manfaat dan mudarat. Tidak ada segala sesuatu hal yang terjadi di seluruh alam ini kecuali atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid rububiyah itu adalah orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, pemelihara, pengatur, pengawas. Oleh karena itu orang yang bertauhid tidak ada sesuatu hal yang ditakutkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid rububiyah tidak ada sesuatu hal yang ditakutkan memberikan sebuah mudarat kepada dirinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhid mulkiyah. Mulkiyah itu berasal dari kata malaka. Bisa diartikan malik atau juga maliki. Kalau dipanjangkan katanya malik, itu berarti yang memiliki alam. Tapi kalau tidak dipanjangkan maliknya, malik itu adalah merajai. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki seluruh alam ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala merajai kerajaan langit dan bumi. Oleh karena itu orang kalau bertauhid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu hal yang ada pada dirinya sekarang adalah bukan miliknya, tapi milik Allah. Apa yang ada dia miliki saat ini, pangkat, jabatan, kekayaan, kemewahan, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau orang yang bertauhid ini Bapak Ibu, kalau ada nan hilang pada dirinya, hilang hartonya, meninggal keluarganya, tabaka rumahnya, dipecatnya dari pekerjaannya, dia kembali menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertauhid itu ketika musibah menimpa dirinya, kalimat istirja keluar dari lidahnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita pasti kembali kepadanya. Aku tandunya orang bertauhid. Jadi kalau orang dah bertauhid itu apa saja yang hilang pada dirinya, gelisah dia. Kita menyadari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lahir ke dunia ini tidak membawa apapun, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak membawa apapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid mulkiyah
juga meyakini bahwa Allah adalah raja, kita adalah hamba. Seorang hamba wajib tunduk kepada rajanya, baru dia bertauhid. Seorang raja ketika dia memerintahkan segala sesuatu, seorang raja ketika dia melarang hambanya, dia hanya berkata sami'na wa ata'na. Itu baru kita bertauhid. Disuruh apai, ditagan baranti, itu tanduk bertauhid. Tapi kalau disuruh ndak apai, ditagan ndak berhenti, jangan sabui-sabui kita ke bertauhid, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang akan kita sembah, yang kita beribadah kepadanya, yang kita tunduk dan ruku hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada alam, tidak boleh kepada kuburan, tidak boleh kepada penguasa dan sebagainya. Baru kita bertauhid, namanya ilahiyah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah sesuatu selain dari Allah, sudah pasti kita mengatakan tauhidnya telah rusak. Orang yang pergi ke kuburan, menyembah kuburan, membuat sesaji-saji di kuburan, itu menunjukkan bahwa tauhid mereka itu telah rusak. Orang yang tunduk 100% kepada penguasa, walaupun penguasa itu zalim, itu menunjukkan bahwa dia tidak bertauhid lagi. Pada zaman jahiliyah, sesuatu yang disembah selain Allah namanya berhala. Berhala wujudnya adalah patung. Tapi di zaman kita saat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin tidak ada di antara kita yang menyembah patung di rumahnya masing-masing. Tapi ketahuilah bahwa berhala-berhala kita saat ini tidak hanya patung. Apabila kehidupan kita ini dihabiskan oleh dunia, maka dunia adalah berhala. Kalau kehidupan kita ini dihabiskan hanya mengejar uang setiap hari, siang dan malam piti takana, salat nak takana, kamu saji nak takana, baca Quran nak takana, maka uang berhala dalam hidupnya. Kalau seandainya suatu jabatan, habis waktu mengejar jabatan halal, haram, sogok, yang penting dia bisa menjabat. Kalau tak kaki ni misalnya aku akan jadi pemimpin, menipu pun, halal pun, haram pun, sogok pun, yang penting dia menjadi pemimpin, maka pemimpin menjadi berhala dalam hidupnya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah kita berbicara bahwa kita ini orang bertauhid. Jadi tauhid itu tidak hanya sekedar ditampakkan ketika kita hanya melakukan ibadah-ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu, bahwa seluruh gerak kehidupan kita ini tertuju mencari keridaan Allah. Itu tanda kita bertauhid. Mana ada orang bertauhid itu mengeluh setiap hari, Pak Ibu? Setiap ditanya, keluh kesah. Setiap ditanya, keluh kesah. Onde, parah hidui. Itu tandanya tidak bertauhid. Mengapa kita beribadah setiap hari, tapi kita tidak merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita ini? Setiap masalah paniang, setiap masalah terus stres. Setiap ditimpa oleh bencana segala macam, stres, stroke, stop. Mengapa kalau kita bicara bertauhid tadi, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang kita miliki seluruhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang pemilik itu mengambilnya, maka sudah pasti kita memberikan secara ikhlas dan sabar. Logikanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaikan tukang parkir saja.
Coba kita cari orang tukang parkir. Orang tukang parkir tidak pernah meyakini bahwa mobil motor yang dititipkan oleh orang kepadanya itu adalah miliknya. Maka orang tukang parkir itu, kalau orang menitipkan mobil, motor, sejam kemudian dia mengambil motornya miliknya, itu tidak menjadi beban dalam hidupnya. Karena dia yakin itu adalah titipan. Dalam kehidupan ini seluruhnya titipan. Suami titipan, istri titipan, anak titipan, harta titipan, pangkat jabatan seluruhnya titipan, pekerjaan titipan, kekayaan titipan. Kan tidak ada sebenarnya yang kita miliki. Kalau seandainya kita mati besok Bapak Ibu, nan kita punya saat kini kau nak do bunuh sebenarnya. Sekaya-kaya orang di dunia ini, sekaya-kaya orang, semewah-mewah rumah yang mereka miliki, semewah-mewah kendaraan yang mereka miliki, tidak ada sedikit pun yang mampu mereka bawa ke lubang kuburnya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tauhid ini sebenarnya urat. Kalau sebuah pohon urat, kalau pondasi tauhid ini adalah, kalau sebuah bangunan tauhid ini adalah pondasi. Problem umat saat ini sebenarnya adalah tauhid mereka hari demi hari telah rusak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira demikian saja kajian kita untuk kali ini, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.